Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kelima untuk mata kuliah kimia farmasi dengan tema kelima, yaitu adalah kristalografi. Kristalografi berarti mengandung dua kelompok gini ya, kristal dan grafinya, atau ilmu yang akan mempelajari tentang bentuk dari suatu kristal. Kristal seperti yang sudah diketahui pada pertemuan keempat merupakan salah satu bentuk zat padat ya. Tema pertemuan keempat itu adalah kimia fisika dari zat padat, di mana kita mempelajari tentang kristal dan amorf ya. Nah, maka pada pertemuan kelima ini kita akan lebih mendalami tentang si kristalnya. Oke, pada pertemuan kelima ini apa saja yang akan didapatkan nanti setelah mengikuti perkuliahannya, yaitu tahu tentang kristalografi itu apa ya, kemudian geometri kristal, kemudian struktur dari kristal, sistem kristal, kisi-kisi kristal, dan yang terakhir itu adalah perhitungan dari atau rumus untuk dapat menghitung dari si indeks, istilahnya itu adalah indeks Miller dari suatu kristal. Kembali ke pertemuan keempat, di situ masih ingat mungkin perbedaan dari kristal dan amorf, di mana dari segi kelarutannya ya, kimia fisika zat padat kita membahas dari segi kelarutannya, di mana diketahui bahwa kristal itu memiliki kelarutan yang lebih sukar larut daripada yang bentuk amorfnya. Kenapa? Karena kristal itu merupakan suatu susunan yang teratur, yang rapat, yang jelas gitu ya, tidak acak-acakan, tidak beraturan seperti si amorf. Nah, sekarang kita akan lihat apakah memang seperti itu. Kita akan lihat dari geometri, dari struktur, dan dari si kisi-kisinya nanti. Oke, yang pertama, definisinya atau pengertiannya, yaitu adalah ilmu yang merupakan cabang mineralogi, mempelajari struktur material dalam tingkat atomik ya, di mana kita dapat menentukan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan struktur geometri dari zat padat tersebut. Khususnya di sini adalah tentang si kristal. Jadi yang pertambangan ya, atau teknik pertambangan seperti itu, mereka juga akan mempelajari tentang si kristalografi ini. Tetapi mereka akan melihat dari spesifiknya itu tentang jenis dari si kristalnya tadi, lebih dalamnya, lebih spesifiknya seperti itu. Nah, kita juga ada peranan ilmu mineralogi tersebut dengan pembelajaran di sebagai dasar farmasi gitu ya, khususnya itu adalah bidang kristalografinya ini ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur material. Material di sini adalah kristal dari tingkat secara atomiknya ya, atomik, bentuk yang paling kecilnya tadi ya, dalam-dalamannya lagi. Merupakan kajian keteraturan dan ketidakteraturan atom dalam struktur zat padat yang merupakan cakupan inti dari kristalografi ya. Ngomong teratur dan tidak teratur, kembali kita akan mengingat tentang si kristal dan amorf. Tema-tema yang berkaitan dengan kristalografi yaitu kita dapat mengetahui tentang penentuan struktur mikroskopik pada tingkat atomik dari material anorganik, organik, dan makromolekuler, di mana kita dapat mengetahui jarak antar atom, sudut ikatannya, stereokimia. Sekarang semester 2 ya, kimia dasar mungkin sudah pernah mendengar istilah stereokimia ini ya. Jadi kiral-kiral, atom-atom kiralnya seperti itu ya. Nah, juga dapat dari materi kristalografi ini juga ada informasi yang dapat bisa diperoleh, ada keterkaitan dengan pembelajaran dari kimia ya. Apalagi memang ini adalah kimia fisika, cuman penjurusannya lagi itu adalah detailingnya lagi itu adalah di pembelajaran kimia ya. Juga dapat mempelajari untuk mengidentifikasi material murni ataupun campuran, batuan dan mineral, kontrol kualitasnya, analisis pada hasil korosi dan sebagainya ya. Identifikasi material murni atau campuran. Nah, jadi kasus yang heboh itu masih cukup baru ya. Ya, dalam kondisi pandemi ini adalah bantuan sosial beras ya. Beras itu
dicampur ya dengan suatu plastik. Nah, itu adalah analogi dari maksud dari identifikasi material murni atau campuran. Nah, kita membahas kristal nih, semuanya berkilauan ya. Sekarang kan ya teknologi mudah saja untuk bisa membuat cloning ya, atau kopian gitu ya. Jadi ada produk kopi. Obat juga ada definisi obat, kopi atau mutu ya. Mitu ya, obat yang mirip dengan yang obat yang aslinya, tetapi dia bukan, maksudnya kalau di obat itu adalah turunannya gitu ya, zat aktifnya sama, nanti komposisinya lah yang berbeda-beda. Nah seperti itu. Kalau yang di kristal ini adalah dari si kemurniannya, dia murni atau campuran ya. Kemudian juga dapat mempelajari tentang analisis tekstur pada batuan dan paduan logam, dapat mengontrol orientasi dari kristal. Nah, spesifiknya untuk pembelajaran yang ini adalah kita dapat mengatur atau mengetahui bentukan kristal mana sih nanti yang akan memberikan kelarutan yang akan lebih baik ya gitu kalau di formulasi. Oke, mungkin di sediaan cair itu ada contohnya kloramfenikol gitu ya. Kloramfenikol ada yang basanya, ada yang di palmitatnya saja ya. Kodein HCl, dan ada yang kodein basanya saja. Nah itu juga itu berbeda, itu pasti bentuk kristalnya, dimana nanti yang akan mempengaruhi dia yang akan larut itu dapat kita ketahui kalau dia yang dari ada yang bentuk garamnya tadi gitu ya. Oke, seperti itu untuk analogi dari tekstur dari batuan ini. Oke, dalam farmasi, kristalgrafi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur kristal bahan farmasi. Sudah jelas ya, bahan di sini adalah bahan obat baik zat aktif maupun zat tambahan. Sifat fisika kimia bahan obat sangat bergantung dari struktur internalnya. Internal di sini adalah kristal atau amorfnya dari suatu penyusun dari bahan obat tersebut. Pendekatan struktur internal dapat menjelaskan perbedaan sifat pada kelarutan hingga bioavailabilitas, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Perbedaan sifat tersebut dapat mempengaruhi proses produksinya ya. Di sini nanti proses produksi, anggap contohnya itu adalah kita akan membuat suatu sediaan tablet ya. Ketercampurannya nanti dengan metode pembuatannya nanti di semester 6 akan mempelajari ada 3 metode pembuatan, ada yang cetak langsung, granulasi basah ataupun granulasi kering. Yang mana sih dari metode itu yang akan cocok dari zat aktif yang akan digunakan untuk diformulasi menjadi bentuk suatu sediaan tablet ya. Jadi sebegitu, makanya Ibu bilang kimia fisika, farmasetika dasar itu adalah dasar-dasar yang wajib harusnya mahasiswa tahu. Mungkin belum sampai terlalu dalam karena kedalamannya itu akan disesuaikan dengan pembelajaran atau materi perkuliahan yang akan didapatkan pada semester selanjutnya, tapi setidaknya tahu poin-poinnya gitu, atau inti-intinya aja lah gitu, apa pembelajaran ngapain sih di mempelajari kristalografi gitu, nanti tujuannya itu akan diperlukan untuk apa. Nah seperti itu cara untuk bisa membuat belajar itu menjadi ada memotivasi lah gitu ya. Apa sih tujuannya belajar ini? Nanti setelah kita belajar ini kita akan digunakan untuk apa lagi selanjutnya gitu ya. Nah kita akan buat suatu peta perjalanan hulu sampai ke hilirnya dari pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan tidak hanya sampai saat selama perkuliahan saja demi mendapatkan ujung-ujungnya IPK dalam tanda petik ya, tapi memang seperti itu, tapi diharapkan juga dapat mengaplikasikannya selanjutnya nanti setelah tamat dari S1 lanjut ke apoteker ataupun pada saat bekerja. Atau nanti ada yang bekerja di industri di Jawa gitu ya, karena lebih besar potensinya untuk bisa bekerja di industri itu adalah di Kepulauan Jawa ya. Oke, lanjut kita ke geometri kristal. Untuk mendeskripsikan kristal akan lebih mudah jika didefinisikan sebagai satuan sel atau unit sel ya. Jadi kristal itu biar gampangnya itu merupakan satu satuan sel atau unit sel kristal gitu ya. Satuan sel adalah susunan terkecil dari kristal, dilukiskan sebagai bola padat di mana setiap bola saling bersinggungan.
lihat mungkin bingung, bisa dilihat di materi video sebelumnya susunan dari si bola-bola si kristal tadi ya, dimana merah-merah semuanya, biru-biru semuanya. Kalau mau diselang-seling juga akan teratur setiap barisnya. Geometri kristal dapat dinyatakan dengan seperangkat 3 sumbu yang disebut sumbu kristalografi ya. Jadi akan ada 3 sumbu kristalografi. Parameter kisi struktur kristal secara panjang itu ada sisi ABC dan sudutnya itu ada alfa, beta, dan gamma ya. Panjangnya ada ABC, kemudian ada sudut alfa, beta, dan ada gamma ya. Jadi kita membahas geometri ini, kalau dasarnya lagi belajar apa ya di SMA, mata pelajarannya gitu ya. Intinya nanti ada di matematika juga ya, di matematika dasar itu ada juga tentang sudut alfa, beta, gamma, tangen, sinus, kotangen, seperti itu ya. Oke. Sel satuan ditentukan secara khas oleh 6 konstanta kisi ya, yang tadi gitu ya, ada panjang dan sudutnya tadi. 6 parameter ini disebut dengan lattice parameter ya. 6 parameter ini tadi yang menunjukkan dari si panjang dan sudut kristal itu disebut dengan istilahnya lattice parameter. Oke, jika digambarkan dia akan membentuk seperti kita mengarahkan 3 jari kita, jempol telunjuk dan jari tengah itu ke hadapan kita ya, seperti yang di gambar kanan ya, atau di ini X, Y, dan Z. Sudut yang dibentuk antara jempol dan telunjuk itu adalah alfa, telunjuk dan tengah itu adalah beta, dan tengah ke jempol itu adalah gamma ya. Oke. Ini nanti ibaratnya detailingnya nanti lagi ini ada lebih ke aplikasi ya. Jadi perhitungannya atau penentuannya itu melalui aplikasi komputer lah ya. Nah mungkin kita tapi simulasi atau penggambarannya bisa menggerak-gerakkan jari lah seperti ini. Kita bisa dilihat di koordinat mana dia nanti gitu ya, atau bentukannya seperti apa dengan si lattice parameter ini tadi. Satu poin lattice ditandai dengan 3 spatial dimension, yaitu A, B, C, A, B, dan C, serta 3 sudut alfa, beta, dan gamma. Panjang itu adalah ABC, sudut adalah alfa, beta, dan gamma disebut dengan lattice parameter. Satu sel yang dikonstruksi dengan tersusun atas parameter-parameter ini disebut dengan satu unit sel. Nah, satu unit sel itu terdiri dari alfa, beta, gamma, dan A, B, C. Nah, tadi unit sel ini adalah cara sederhana mendeskripsikan dari suatu sistem dari kristal ya, disebut dengan satu unit sel. Jadi satu unit sel yang lengkap itu terdiri dari A, B, C, dan alfa, beta, dan gamma. Kombinasi dari ukuran panjang parameter A, B, dan C serta besarnya sudut alfa, beta, dan gamma akan menghasilkan berbagai susunan lattice yang berbeda-beda. Pada tahun 1868, Bravais menyatakan bahwa hanya ada 14 kemungkinan konstruksi poin lattice yang disebut dengan kisi Bravais. Poin lattice ini dapat dibagi menjadi 7 kategori dari sistem kristal. Nah, ini adalah dari geometri kristalnya tersebut, 7 sistem kristal dan 14 kisi kristal. Mungkin ini hanya cukup diketahui saja seperti apanya gitu ya. Intinya pernah dengar, pernah tahu, pernah lihat. Detailnya ya googling aja lagi ya. Kita akan lanjut ke space lattice atau kisi dari kristal. Nah, tadi itu adalah unitnya, sekarang kita perkecil ke kisinya. Space lattice adalah susunan beraturan dari titik-titik pada bangun 3 dimensi. Masing-masing titik menggambarkan satu unit struktural seperti ion, atom, ataupun molekul. Susunan beraturan dari titik-titik pada bangun 3 dimensi ya. Keseluruhan struktur homogen yang berarti bahwa setiap titik dalam lattice atau kisi memiliki lingkungan yang identik dengan titik lainnya. Oke, ini adalah 3 jenis kisi dari si kubus ya. Oke, ini ada simple kubik, body center kubik, dan face center kubik. Secara sederhananya kan kita melihat kubus hanya 8 titik ini gitu ya, dibuat di diagram 3 dimensi. Nah, kalau yang kedua itu kita temukan poin tengahnya. Kemudian
Yang ketiga ini ada lagi dibuat 8 titik lagi yang berbeda dari titik yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke sistem kristal. Simetri merupakan salah satu sifat dari sistem kristal yang dapat digunakan untuk membedakan satu sistem kristal dengan lainnya, ya. 3 elemen simetri sederhana dalam kristal yaitu ada simetri pada titik, simetri pada garis, dan simetri pada bidang. Jadi sistem kristal itu disebut dengan simetri, dan simetrinya itu ada yang pada titik, garis, dan bidang. Kita lihat yang pertama adalah simetri pada titik. Suatu kristal dikatakan memiliki pusat simetri apabila setiap titik pada permukaan kristal memiliki satu titik yang identik pada sisi yang berseberangan dan berjarak sama dari titik pusat. Nah, contohnya ini adalah dari si kubus, sama semuanya dari segala penjurunya tadi ke arah satu titik. Kemudian simetri terhadap garis. Jika sebuah kristal diputar 360 derajat berpusat pada sebarang poros, maka kristal tersebut akan kembali ke posisi semula. Jika kristal tampak seperti kembali ke posisi semula lebih dari sekali dalam satu kali putaran, maka sumbu yang digunakan disebut dengan sumbu simetri, ya. Jadi kalau simetri pada garis ini kondisinya adalah pada saat dia diputar. Kalau yang tadi adalah pada saat dilihat atau sambungkan antara ujung ke ujung, dia sama di arah dan jaraknya itu pada satu titik. Kalau simetri pada garis itu pada proses dia diputar. Oke, sumbu simetri. Nah, ini ada juga macam-macam dari jenisnya lagi gitu ya. Diputar berapa kali dia akan bisa ketemu berapa kali posisi yang samanya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang untuk pada kubus. Mungkin ada yang punya rubrik. Mungkin ada yang punya rubik di rumah ya. Rubik, permainan menyatukan 4 sisi gambar, 4 sisi warna yang berbeda gitu ya. Ya, jadi bisa diperkirakan atau dianalogikan atau diasimulasikan dengan memutar-mutar dari si rubik tadi ya. Oke, yang ketiga itu adalah simetri terhadap bidang. Bidang simetri membelah objek padat menjadi setengah bagian sedemikian rupa sehingga satu bagian merupakan bayangan cermin bagi bagian yang lainnya. Nah, kalau yang namanya bidang tentu akan menjadi pembagi di mana dia merupakan cerminan dari suatu bagian yang lainnya. Oke. Ini adalah bentukan perubahan dari bentuk kubus heksahedron ke oktahedron ya. Ini proses pemotongannya tadi gitu ya. Oke, nah yang terakhir itu adalah simetri gabungan dari 3 tadi, titik, garis, dan bidang. Itu akan ada satu lagi yang disebut dengan simetri gabungan. Adalah simetri pada aksis rotasi refleksinya. Diperoleh apabila salah satu permukaan kristal dapat dihubungkan dengan permukaan yang lain dengan cara melakukan 2 operasi. Yang pertama, memutar kristal pada satu sumbu. Yang kedua, mencerminkan pada bidang cermin yang terletak pada sumbu atau membalik posisi kristal dengan berpusat pada titik pusatnya. Ya, oke. Oke, mungkin yang masih bingung, googling aja lah video apa itu tentang teknik dari simetri gabungan ini. Ini adalah dasar-dasar dari suatu bentukan dari si kristal tadi intinya ya. Pembelajaran kita ini adalah dasar-dasar dari si bentuk kristal, di mana bentuk kristal ini dapat mempengaruhi yang terutama itu adalah dari segi kelarutannya untuk dari formulasi. Oke, ini penjelasan yang tadi. Ini juga sumbu-sumbunya. Ini adalah kristal 7 dari kristal tadi ya, ada 7 sistem kristalnya. Oke, kita lanjutkan ke bidang kristal. Bidang kristalografi dituliskan dengan indeks Miller, dinyatakan dalam format HKL ya. HKL merupakan bilangan bulat. Bidang-bidang yang paralel satu sama lain adalah ekivalen dan mempunyai indeks yang identik ya. Bidang kristalografi dituliskan dengan indeks Miller. Jadi jika unit sel merupakan istilah dari suatu kristal, sedangkan indeks Miller merupakan istilah untuk bidang kristalografi ya.
Untuk menyatakan bidang-bidang pada kisi kristal digunakan konvensi seperti pada indeks Miller. Setiap bidang dinyatakan dengan 3 parameter yang didefinisikan sebagai kebalikan dari perpotongan antara bidang dengan 3 sumbu kristal. Jika satu bidang sejajar dengan satu sumbu, maka indeks Millernya sama dengan 0. Jika satu bidang sejajar dengan satu sumbu, maka indeks Millernya sama dengan 0. Berikut adalah prosedur menentukan indeks Miller. Jika bidang melalui titik awal, buat bidang paralel di dalam sel satuan dengan translasi atau dengan membuat titik awal lain di sudut lain sel satuan. Bidang yang dicari bisa berpotongan atau sejajar dengan sumbu. Panjang bidang yang berpotongan ditulis dalam satuan parameter kisi A, B, dan C. Ambil kebalikan dari angka-angka perpotongan tersebut. Bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap berpotongan di tak berhingga, sehingga kebalikannya adalah 0. Indeks Miller adalah suatu bilangan bulat yang disimbolkan dengan huruf H, K, dan L. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan atau penentuan dari indeks Miller. Jika masih bingung, silakan dibaca-baca lagi. Masih bingung juga, mungkin bisa silakan di googling melihat videonya lebih jelas untuk dari penentuan dari indeks Miller ini tadi, ya. Oke. Ini ibaratnya kalau dalam suatu pembangunan arsiteknya, ya. Dia tahu posisi atau penggambaran dari suatu ruangan ini mana yang akan gedung bertingkat terutama, ya, supaya suatu gedung itu dengan tinggi tertentu dia bisa tahan mungkin dari gempa, goyangan gempa, ataupun dari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan dia retak, rusak, atau bagaimana. Jadi memang pembelajaran ini adalah intinya atau dasarnya sekali dari suatu bentukan dari kristal, ya. Kita cukup mengetahui bahwa itulah kondisi dari si kristal, ya. Lebih dalamnya lagi nanti ada untuk studi lanjutnya tentang mempelajari tentang kristal. Ini seperti bidangnya Bu Christy Novita, yaitu S3-nya lebih mempelajari tentang dari si kristalnya ini tadi, gitu, ya. Berkaitan dengan ketercampurannya, dirubah apanya sih yang perlu dirubah supaya bisa membuat dia bisa larut, kalau dia yang dari awalnya tadi yang suka larut. Seperti itulah kira-kira tujuan akhirnya nanti dari pembelajaran tentang kristalografi ini. Kita mengetahui dasar-dasar dari sifat dari si kristalnya tadi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Silakan diulangi lagi materinya. Tidak terlalu panjang karena sebenarnya ini lebih ke dasarnya saja, dan mungkin untuk contoh bisa dicarikan melalui video pembelajaran yang lebih banyak, yang sudah beredar lebih banyak, gitu, ya. Ini secara teoritisnya yang Ibu sampaikan, ya. Intinya cukup dipahami bahwa si kristal ini merupakan bentuk yang kompleks, di mana dia punya kisi, geometri, unit sel, dan segala macamnya, ya. Nah, inilah kita pentingnya mempelajari dari si kristalografi ini. Ujung-ujungnya nanti adalah indeks Miller kristal, ya. Kita akan merubah atau merusaknya dari suatu bentuk kristal yang seperti ini, kita rubah menjadi seperti ini agar tujuannya adalah untuk perbaikannya dari si sifat kristal awalnya tadi. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.